Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM. Saat ini Rudat FM berada di Jakarta Utara. Tepatnya adalah di Jakarta International Stadium atau JIS. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Juli 2023. Rudat FM hari ini tanggal 12 Juli sekitar pukul 12.43 baru sampai dari rute 12P teman-teman, yaitu Pegangsaan 2 ke JIS. Tadi melewati salah satu jalan yang berada di depan JIS, yaitu Jalan Sunter Pemei Raya, kemudian berbelok ke Jalan Baru Ancol Selatan, lalu tiba di halte Rambarat, kemudian menyusuri Rambarat dan melewati Concourse. Ini teman-teman Concourse di area selatan dan barat. Kemudian karena di perjalanan tadi belum sempat menunaikan sholat, kita mengambil wudhu di tempat yang tersedia di sini teman-teman ya. Jadi ada beberapa titik tempat wudhu, dan karena kita tidak bisa mengakses ke musola ataupun tempat sholat di dalam, kita sudah menyesuaikan diri bahwa di Concourse sudah ada garis-garis untuk mengarah ke kiblat teman-teman ya. Jadi saya mengambil posisi di sekitar tribun yang biru 242, 2444 untuk menunaikan sholat menghadap ke kiblat. Jadi bagi pengunjung yang tiba waktu sholat lalu sedang berada di JIS, tidak usah repot. Tempat wudhu tersebar di beberapa titik teman-teman di Concourse ya. Salah satunya yang seperti saya lihat ini. Airnya mengalir teman-teman ya. Ada beberapa kran di area outdoor. Lalu kita tinggal bebas memilih untuk sholat berada di mana. Kebetulan Rudat FM membawa sejadah yang bisa dilipat sehingga bisa masuk ke tas. Nah teman-teman, terkait dengan kehebohan di pekan-pekan terakhir ya, polemik mengenai JIS seperti ditetapkan oleh FIFA bahwa Indonesia ditunjuk atau ditetapkan menjadi penyelenggara Piala Dunia U17 yang sebelumnya di awal tahun ini maksud saya, yang sempat gagal juga menyelenggarakan Piala Dunia U20. Kini ketiban durian runtuh. Salah satunya adalah JIS teman-teman ya. Sementara GBK direncanakan sudah di booking untuk penyelenggaraan konser mancanegara di bulan November yang akan datang, maka penyelenggaraan Piala Dunia U17 di bulan November dan Desember tentu saja tidak bisa diselenggarakan di GBK yang sudah di booking dan sold out penjualan tiket untuk konser mancanegara. Maka durian runtuh menghampiri JIS teman-teman. Semoga saja JIS bisa menjadi tuan rumah salah satu tuan rumah maksud saya dari event penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang kabarnya akan diusulkan oleh PSSI menjadi salah satu venue. Nah, dan kehebohan terjadi pada saat Selasa yang lalu, di mana Ketum PSSI, kemudian Menteri PUPR, Menpora, kemudian Menteri BUMN yang sekaligus Ketum PSSI juga meninjau lapangan JIS, lapangan utama ya teman-teman, dan didampingi oleh salah satu vendor rumput. Dan kehebohan terjadi saat tatkala Menteri PUPR memvonis JIS tidak layak untuk menyelenggarakan Piala Dunia dan harus direnovasi, salah satunya adalah rumputnya. Jadi netizen cukup keras menantang di medsos teman-teman terkait dengan statement atau pernyataan dari Menteri PUPR yang serta-merta mengikuti rekomendasi vendor rumput yang dibawa bahwa vonis tersebut sudah dijatuhkan oleh Menteri PUPR bahwa rumput JIS tidak layak. Sontak teman-teman kita ikuti di medsos, di berbagai platform. Pernyataan tersebut membawa resistensi dari tidak hanya tentu saja pendukung Pak Anies Baswedan, tapi tentu saja dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah para pengamat sepak bola yang menyatakan dasar tersebut tidak cukup untuk menyatakan rumput JIS harus direnovasi. Dan belakangan diketahui bahwa ternyata PSSI ataupun dalam hal ini FIFA belum mengasesmen atau
menilai kelayakan JIS dalam pengertian kunjungan lapangan ya teman-teman. Nah, sementara itu di awal-awal justru malah Menteri PUPR yang menyatakan hal tersebut, akhirnya mendapat perlawanan atau resistensi dari netizen di seluruh Indonesia yang hampir sebagian besar menolak statement tersebut karena diketahui bahwa JIS baru saja selesai dibangun dan tentu saja sudah melalui kajian dan desain yang mengikuti panduan dari FIFA. Nah, ini adalah kunjungan kedua setelah melihat beberapa waktu lalu di sekitar JIS, yang kalau saya amati justru seperti halnya pandangan pada umumnya bahwa JIS secara venue sudah sangat luar biasa teman-teman ya. Tidak ada di Jakarta yang bahkan di Indonesia venue yang sebesar ini teman-teman, yang bisa menyelenggarakan atau mengakomodir pengunjung dengan single seat yang sejumlah besar, 82.000 pengunjung, bahkan lebih besar dari GBK yang sekitar 77.000 single seat teman-teman ya. Dan yang menjadi masalah justru sebenarnya bukan venue JIS-nya sendiri, melainkan dari sejak awal juga didorong untuk akses menuju JIS teman-teman ya. Dalam hal ini baru 3 ada moda transportasi, 3 rute maksud saya dari moda transportasi Transjakarta yang sudah terhubung dan terintegrasi dengan JIS, yaitu JIS 3, kemudian 12P dan 14. Jadi ada 3 koridor yang sudah mengakses ke JIS, namun ini tentu saja belum cukup. Yang diharapkan terhubung dalam waktu segera adalah tentu saja yang KAI komuter atau KRL teman-teman, yang kita ketahui bahwa sudah ada calon dari Veron yang dibangun di sekitar JIS sebelah utara. Namun menurut informasi dari Kepala Disub DKI Jakarta, hal ini akan berlaku atau bisa beroperasi baru tahun 2014 yang akan datang. Sementara event yang akan diselenggarakan justru pada tahun 2023, jadi sangat disayangkan ya bahwa akselerasi ini sangat lambat dan baru bisa dilakukan untuk KRL yang diharapkan bisa mengangkut banyak sekali dari calon pengunjung JIS yang diharapkan nanti menjadi tulang punggung atau backbone, baru bisa beroperasi pada tahun 2024. Ini pemandangan saya dari JIS menuju ke arah selatan ya teman-teman, Plaza Selatan, dari concourse lantai concourse teman-teman ya, lingkaran yang berada di sekeliling JIS. Kita coba berkeliling teman-teman. Kita tidak bisa masuk ke dalam stadion utamanya atau di dalam lapangannya, namun kita akan berkeliling concourse untuk melihat terutama di sektor timur dan utara dari JIS teman-teman. Nah teman-teman, itu di depan ada bus Transjakarta 12P yang berada di sekitar Jalan Sunter Permai Raya dari arah selatan, yang saat ini sedang dalam proses perluasan atau pelebaran jalan teman-teman ya. Jadi 12P adalah rute JIS menuju stasiun LRT Jakarta Pegangsaan 2 yang menjadi penghubung sementara dengan moda transportasi yang dikelola oleh Pemprov DKI, dalam ini Jakpro, yaitu LRT Jakarta. Di masa kepemimpinan Pak Anies Baswedan, LRT Jakarta beroperasi, bisa terhubung dengan JIS melalui koridor 12P teman-teman ya. Dan diharapkan sebenarnya bisa terhubung dengan JIS melalui trase fase 2 dari LRT Jakarta. Sayangnya Pak Anies lengser atau purna tugas pada bulan Oktober 2022 dan dijabat oleh PJ Gubernur Jakarta, justru PJ Gubernur mengalihkan trase tersebut dari Pulau Mas, memprioritaskan yang saya ya, dari Pulau Mas menuju ke Manggarai. Padahal Pak Anies waktu itu ingin memprioritaskan justru yang pertama adalah ke JIS dulu. Ya sayang sekali ya, perubahan itu menyebabkan JIS jadi seolah-olah dibelakangkan. Padahal aset DKI yang sangat
megah dan besar ini sebaiknya didukung oleh transportasi massal yang lain tentu saja selain Transjakarta. Dalam hal ini Pemprov DKI memiliki kewenangan untuk membuat trase meneruskan LRT Jakarta dari Pegangsaan 2 menuju halte JIS, dari halte atau stasiun JIS ini, teman-teman ya. Jadi praktis LRT Jakarta terhubung dengan JIS baru dalam bentuk rute 12P, yaitu Transjakarta dari Pegangsaan 2 menuju ke JIS, teman-teman. Sayang sekali ya, jadi transportasi massal yang diharapkan justru semakin lama lagi terhubung dengan JIS, termasuk juga KAI Komuter yang baru bisa beroperasi kabarnya di tahun 2024. Ini penampakan jalan akses menuju parkir, teman-teman, di zona selatan. Kemudian ada saluran air menuju Danau Cincin di sebelah timur, teman-teman. Dan ini adalah kawasan perumahan dan kawasan pertanian. Nah, ini pemandangan ke Danau Cincin, teman-teman, dan area parkir di kawasan sebelah timur. Ada ram timur, teman-teman. Nanti kita coba lihat juga. Jadi sebagai informasi saja, teman-teman, JIS ini sudah terbuka untuk umum, teman-teman, untuk dikunjungi dari pagi sampai sore tentu saja, teman-teman. Namun tidak bisa mengakses ke bagian dalam atau lapangan utamanya, hanya di sekitar parkir dan concourse untuk jogging-jogging, teman-teman. Jadi teman-teman yang punya waktu bisa berkunjung ke sini untuk berolahraga, terutama mungkin di hari weekend pada pagi hari ya, teman-teman. Nah, ini area parkirnya, teman-teman. Untuk sebenarnya ini flow out, teman-teman ya. Kalau lihat dari area panahnya, area masuknya adalah dari sisi utara. Namun dalam kenyataannya dipakai untuk kedua arah, yaitu sisi masuk dan sisi keluar untuk parkir. Pintu utara sementara ini tidak dipergunakan untuk area masuk. Nah, ini akses masuk tribun berwarna merah, jadi ada warna biru dari sisi selatan, merah dari sisi timur, teman-teman ya. Dan juga ada, selain untuk tribun reguler, ada juga corporate box. Jadi yang unik dari di sini adalah fitur corporate box, teman-teman. Jadi ada, bila teman-teman punya tiket bulk untuk perusahaan, nah bisa masuk ke corporate box ya. Jadi kita menyewa zona tersendiri untuk menonton, dengan tentu saja ada air conditioner di dalamnya dalam bentuk box gitu ya, teman-teman ya, tidak dalam bentuk reguler, tiket reguler. Jadi ini adalah fitur yang kemungkinan tidak dimiliki oleh stadion lain, terutama di Indonesia ya, teman-teman. Jadi ada corporate box baik di zona barat maupun di zona timur, teman-teman ya. Nah, ini saya sudah mengarah ke area parkir di sebelah timur. Ada tangga juga, teman-teman. Ada juga ram timur, teman-teman. Di dekat ram timur ada 2 lapangan latih, teman-teman, yang kabarnya menjadi salah satu syarat standar pipa. Jadi ada 2 lapangan latih, yang satu untuk misalkan home gitu. Kemudian yang satunya adalah untuk yang away, teman-teman ya. Jadi ada home, ada away. Jadi dua kesebelasan disediakan untuk berlatih di sekitar JIS sebelum bertanding di lapangan utama. Nah, jadi JIS sudah memenuhi syarat seperti itu ya, teman-teman. Dan ini area parkirnya juga sebenarnya cukup luas, namun tentu saja barangkali kalau 82.000 tentu saja tidak bisa semuanya membawa kendaraan ya, teman-teman. Makanya disarankan atau direkomendasikan teman-teman yang berkunjung menyaksikan event baik konser maupun olahraga sepak bola di sini atau hal lain, cukup menggunakan transportasi umum yang saat ini sudah tersedia. Ada Transjakarta, ada Mini Trans, ada Mikrotrans. Dan bila mana ada event, biasanya titik parkirnya adalah di JI Expo dan Ancol. Nanti penyelenggara event menggunakan shuttle bus untuk mengangkut teman-teman untuk drop off, mengantar balik ataupun kemudian
mengantar pulang juga maksud saya, baik menuju dan mengantar pulang melalui kendaraan shuttle teman-teman ya. Seperti halnya waktu beberapa event yang diselenggarakan di JIS berlaku seperti itu teman-teman. Teman-teman Rudal TPM, jadi ada 2 ram besar ya yang mengarah ke timur, ini ram timur. Masuknya adalah ke area parkir di sekitar Danau Cincin. Ada juga tangga teman-teman yang sangat lebar, ada 3 jalur, 3 tangga. Ada juga di zona selatan juga ada tangga, lalu ada ram barat yang panjang dan lebar. Sementara konkorsnya sendiri sangat lebar teman-teman, jadi sepertinya memang desainnya sudah mengakomodir untuk penonton yang jumlah besar. Jadi jangan sampai berprasangka bahwa JIS ini adalah tidak akan memuat sebanyak 82.000. Ternyata di konkurs dan ram juga sangat lebar. Demikian juga di ram timur menurut saya, dan area parkir yang kalau menurut saya memang sesuai dengan visi ke depan. Area parkir ada namun tidak tentu saja mengakomodir untuk seluruh penonton, dan ada mensiasati dalam waktu yang saat ini belum tersedia transportasi massal yang full, maka ada area parkir di sekitar JI Expo dan tentu saja Ancol sebagai area parkir yang relatif dekat juga dengan JIS yang merupakan aset Pemprov DKI juga teman-teman.